Assalamualaikum wahai saudaraku. Setiap insan beriman memiliki satu kerinduan yang sama, kerinduan untuk datang ke Baitullah. Di sana, di tengah padang pasir yang tandus, berdiri rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Ka'bah al-Musyarrafah, tempat di mana air mata bercampur dengan doa, dan hati tersucikan oleh zikir. Namun, perjalanan menuju tanah suci bukan sekadar wisata spiritual. Ia adalah panggilan, sebuah undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan menyimak penjelasan penuh makna dari Ustadz Abdul Somad tentang apa saja yang harus dilakukan ketika menunaikan ibadah umrah, serta makna spiritual di balik setiap langkahnya. 1. Ihram dan niat yang tulus. Ibadah umrah dimulai dengan niat. Rasulullah bersabda, "Innamal amalu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Niat bukan hanya ucapan lisan, tapi tekad hati yang tulus bahwa kita datang semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk status, bukan pula untuk kebanggaan. Dari tempat mikat, jamaah mengenakan pakaian ihram. 2 helai kain putih tanpa jahitan bagi laki-laki, melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan di hadapan Allah. Sementara bagi perempuan, pakaian ihram adalah pakaian yang menutup aurat tanpa berlebihan. Saat mengenakan ihram, seorang mukmin melepaskan segala simbol dunia, kekayaan, pangkat, dan status sosial. Semua menjadi sama, hanya hamba yang berdiri di hadapan Tuhannya. Dari saat itu, larangan ihram mulai berlaku. Tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, membunuh hewan, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ini bukan sekadar aturan, tapi latihan untuk menundukkan ego dan melatih kesabaran. 2. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah mengenakan ihram dan berniat, jamaah menuju Masjidil Haram. Di depan mata terbentang pemandangan yang tak akan terlupakan. Ka'bah berdiri kokoh, diselimuti kiswah hitam, dikelilingi jutaan hati yang berzikir. Disinilah dilakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Setiap putaran bukan sekadar langkah, tapi simbol penghambaan. Kita berputar mengelilingi pusat tauhid, seolah berkata, "Ya Allah, Engkaulah poros hidupku. Semua yang kulakukan hanya karena MU." Di antara kerumunan jamaah, kita belajar arti rendah hati, kesabaran, dan persaudaraan. Tak ada yang lebih mulia, tak ada yang lebih rendah. Semua setara di hadapan Allah. Dalam setiap putaran, dianjurkan berzikir, membaca doa, atau sekadar mengingat kebesaran Allah. Bila tangan tak sampai untuk menyentuh Hajar Aswad, cukup dengan isyarat tangan dan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Karena yang utama bukan menyentuh batunya, melainkan menghidupkan makna tauhid dalam hati. 3. Sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah selesai tawaf, jamaah melanjutkan ibadah dengan sa'i, berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Inilah simbol perjuangan seorang ibu, Siti Hajar, dalam mencari air untuk putranya, Nabi Ismail. Di tengah panasnya padang pasir, ia berlari dengan penuh harapan dan keyakinan, tanpa menyerah, tanpa putus asa. Dari peristiwa inilah lahir pelajaran besar, bahwa usaha dan doa tidak pernah sia-sia. Karena dari langkah-langkah Siti Hajar itu, Allah menurunkan mukjizat air Zam-Zam. Maka setiap kali kita bersa'i, kita seakan-akan menelusuri jejak keimanan itu. Kita belajar bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang tidak berhenti berusaha, sekalipun di tengah keputusasaan. 4. Tahallul dan selesainya umrah. Setelah sa'i selesai, tibalah saatnya untuk tahallul, memotong atau mencukur rambut. Bagi laki-laki, lebih utama mencukur habis rambutnya, sedangkan bagi perempuan cukup memotong sedikit ujung rambutnya. Tindakan sederhana ini memiliki makna yang dalam. Ia menjadi simbol kesucian baru, tanda bahwa seorang hamba telah melepaskan dosa-dosanya dan memulai lembaran hidup yang bersih. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang hanya memendekkan rambutnya?" Beliau menjawab, "Dan juga orang yang memendekkan rambutnya."
Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah terhadap hambanya yang ikhlas menyelesaikan ibadah dengan penuh kesabaran. 5. Makna spiritual di balik umrah. Ustadz Abdul Somad menegaskan bahwa umrah bukan sekadar serangkaian ritual fisik. Ia adalah perjalanan spiritual, dari dunia menuju keikhlasan, dari dosa menuju ampunan. Umrah mengajarkan bahwa setiap langkah, setiap doa, dan setiap air mata di tanah suci adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Maka jangan biarkan umrah berlalu tanpa makna. Jadikan setiap detik di Makkah sebagai kesempatan untuk muhasabah diri, memperbaiki hati, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika kaki melangkah di sekitar Ka'bah, hati harus berputar bersama zikir. Ketika lisan mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, jiwa pun harus siap untuk berkata, "Aku datang memenuhi panggilan MU, ya Allah." Demikianlah panduan dan nasihat dari Ustadz Abdul Somad tentang tata cara dan makna ibadah umrah. Sebuah perjalanan suci yang tidak hanya membersihkan tubuh dari dosa, tetapi juga menyucikan hati dari kesombongan. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menunaikan umrah dan haji di masa depan, dan menjadikan setiap langkah kita sebagai saksi cinta kepadanya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah 196. Terima kasih telah menonton video ini. Jika bermanfaat, bantu sebarkan dengan like, share, dan subscribe, agar lebih banyak saudara kita memahami makna ibadah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.